Seringkali kita menemukan seseorang yang menurut kita dia itu cocok dan mungkin akan menjadi masa depan kita dan bisa menaruh harapan bagaimana kita bahagia bersamanya. So, stay with me, listen the word to enjoy, and start. Cukup banyak seseorang yang sudah bertemu beberapa pasangan di mana hal itu menjadi sebuah kisah. Mungkin satu orang atau dua orang akan tetap ada di pikiran kita, bahkan hati kita. Terlebih bagaimana orang itu hadir dan bagaimana orang itu pergi. Tentu untuk orang yang datang dengan begitu bisa membahagiakan kita, tentu akan sangat terngiang diingatan meskipun mereka pergi dengan 1000 luka, bahkan 1000 duri yang terus menancap sampai detik ini, sampai orang itu sudah gak ada di hidupmu, namun luka itu tetap mengganjal di hati kalian. So gak apa-apa, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran di hidup kalian. Karena untuk mendapatkan seorang cinta yang benar-benar tulus dan sampai mati, itu cukup panjang perjalanannya. Dimana kita bisa menemukan seseorang dan seseorang itu pergi dengan luka kembali. Lalu kita menemukan orang-orang yang menjadi pasangan kita. Mungkin dengan datangnya dia biasa aja, tapi dia berhasil memberikan sebuah kenangan indah ketika dia pergi. Ada yang pergi karena terpaksa, ada yang pergi karena emang dia udah pengen pergi dan meninggalkan kalian. Pasangan itu banyak. Dan tentang semua hal luka ataupun sedih ataupun terkadang ada bahagia di masa lalu soal cinta, kita tidak boleh lagi membenci sebuah masa lalu itu, terutama membenci orang-orang yang memberi luka kepada kalian, karena berguna banget untuk kalian bisa memilih dan memilah cinta di masa depan. Tidak bisa dipungkiri hal itu, karena benar-benar kita tahu nih ada sebuah kejadian yang ini pasti menyakitkan nih. Kalau kita di masa lalu gak pernah mengalami hal ini, tentu di masa depan kita akan terus lanjut memilih pasangan ini dan kembali akan mendapatkan luka. Berbeda kalau kita berdamai dengan masa lalu, kita tahu bagaimana proses menyakitkan itu, bagaimana proses awal hubungan yang tidak sehat mungkin. Kita akan tahu by step-stepnya, bagaimana cara mencegahnya. Dan itu dihasilkan dari seseorang yang mungkin kamu anggap menyakitkan di masa lalu. Saya sendiri mungkin cukup menyakitkan ketika awal-awal, kok cewek ini gitu ya. Pas kejadian itu ya mungkin wajar-wajar saja kita sakit, kita bahkan wanita mungkin sampai nggak bisa makan, ya itu wajar-wajar aja. Namun kita dapat ambil untuk masa depan, bahwa masa lalu itu bila diceritakan sejelek-jeleknya, kalau kasarnya setolol-tololnya masa lalu, apalagi soal cinta, itu ada kebahagiaan ketika kita bisa menceritakan hal itu kepada orang lain, teman misalnya. Kita coba ceritakan, teman kita mendapatkan ilmu mungkin yang bisa dia dapat untuk lebih baik dalam cinta dibanding kita. Dan pasti saya yakin dengan sangat bahwa ada sebuah kelucuan yang bisa kita ambil dalam cerita masa lalu yang dulu kita anggap, kok tolol ya, kok gue dulu kayak orang bego ya, udah tahu dia selingkuh,
udah tahu dia nyakitin, kok gue tetap bertahan. Tanggapan masa lalu itu yang kita ceritakan di masa depan, mungkin bersama tongkrongan teman, mungkin bersama 1-2 orang, ataupun bahkan pasangan kita yang sekarang mungkin akan ada kelucuan gitu, ada kebahagiaan yang hadir dari masa lalu yang menyakitkan. Maka dari itu, buat kalian yang ada nih gak yang masa lalunya, aduh aku belum move on nih, aku belum bisa ngelupain dia nih, kok sebegitu menyakitkannya dia. So gak apa-apa, mungkin proses kalian untuk bisa berdamai ataupun bisa menerima hal menyakitkan itu untuk orang-orang pasti berbeda-beda. Ada proses-proses tersendiri yang ada yang lama, ada yang mungkin pendek untuk jaraknya. So itu mungkin kemampuan-kemampuan yang berbeda dari orang-orang dan pasti itu berbeda. Dan ada sebuah hal unik kembali ketika selain dari lo menceritakan semua dalam tanda kutip ketololan kalian dalam cinta dulu ke teman-teman kalian, selain daripada itu kita juga kadang suka senyum-senyum sendiri ketika pasangan kita bercerita kembali tentang bagaimana kita bertemu, bagaimana kita bisa saling suka, bagaimana. Nah ini cukup lucu banget sih. Saya ngalamin ketika wanita itu dulu saya cintai dengan sangat, saya sayangi, mungkin ketololan itu hadir ketika saya menyukai wanita ini. Dan so pada dahulu itu kalaupun misal saya upload cerita ke salah satu sosial media, ketololan aku waktu dulu gitu, mungkin aku akan menanggapi dengan aku yang masa sekarang seperti tadi ya, kok aku tolol ya. Ini sih yang menjadi aku juga patokan bahwa aku sudah sampai pada titik ini nih soal cinta, sudah bisa benar-benar damai dan orangnya pun bahkan sampai sekarang tetap berhubungan layaknya misal chat, kadang bisa telepon. Padahal dulu ada spasi di mana aku tuh cinta dia menolak aku mati-matian ngejar dia, dan aku terus ngejar dia terus sampai di mana ada titik aku mulai sadar dan bisa dikatakan menyerah, tapi menyerah dengan baik karena sadar bahwa diri ini gak harus terus disakiti, atau bahkan bukan disakiti tapi menyakiti diri sendiri itu cukup. Kala itu aku berpikir cukup nih, wanita ini gak bisa aku kejar. Ada di titik sampai aku gak bisa kenal lagi ataupun istilahnya jadi putus silaturahmi sama wanita ini gitu. Adalah di fase itu aku jauh banget sama aku yang sekarang gitu. Pas fase itu emang bener-bener kayak timbal balik dari sebuah hidup, terutama dalam cinta. Aku sangat benci sama orang itu karena aku berjuang mungkin 3 kali lipat dan dia tetap masih gak mau gitu. Tetapi pada suatu ketika aku terus berdamai sama orangnya pun bahkan aku yang awal-awal minta maaf mungkin karena dulu sempat gak mau kenal sama dia. Dan ini nih yang lucunya, ketika yang pertama kalian menceritakan ke teman-teman ketololan cinta kalian, yang kedua kalian ceritakan ketololan cinta kalian pada wanita yang dulu kamu cintai. Ini cukup seru gitu. Aku tuh dulu tolol gara-gara cinta dia. Di masa depan sekarang
aku cerita bagaimana ketololanku mencintai dia kepada dia. Dan itu cukup seru sih. Tapi dengan peringatan, mungkin kamu harus benar-benar kembali lagi baik sama dia yang dulu pernah kamu cintai tapi menyakitkan. Harus benar-benar cukup kembali dekat, namun gak ada harapan untuk saling mencintai lagi gitu. Paham mungkin ya? Kembali dekat, namun tidak ingin kembali meminta cinta lagi. Bahkan mungkin meminta balasan cinta lagi. Dan bahkan yang aku rasakan gak ada lagi cinta yang ada ketika aku mungkin teleponan, mungkin aku chatan, gak ada lagi rasa cinta itu. Dan mungkin istilah wanita dan lelaki tidak bisa bersahabat atau temenan murni itu, mungkin dengan proses yang tadi aku alami gini, cukup bisa sih. Meskipun awalnya tetap ada cinta, meskipun tetap awalnya ada kesakitan, tapi pada akhirnya kita kembali menjadi sahabat yang benar-benar gak ada hubungan cinta-cintanya gitu. Tapi prosesnya cukup panjang sih. Tapi bisa untuk dua pasangan itu bersahabat gitu. Singkat cerita, aku tuh telepon dia dan bercerita bagaimana ketololanku, bagaimana mungkin blind spot yang dulu aku gak ketahui tentang dia, blind spot yang aku gak rasakan, blind spot yang gak aku rasakan tapi yang dia rasakan, begitupun sebaliknya. Pada intinya, menceritakan masa lalu kembali di masa depan, seburuk apapun masa lalu, dan menceritakan ke orang yang tepat, itu menjadi sebuah replika awal kebahagiaan gitu. Karena pernah gak sih kalian ketika jatuh dari motor, emang sakit jatuh dari motor, tapi 1 minggu atau 2 minggu ketika diceritakan kan lucu gitu. Minggu kemarin tahu gak, temenmu itu si A mungkin jatuh gara-gara nabrak pohon. Gara-gara nabrak pohon, jatuhnya pasti akan ketawa mungkin, atau gak ketawa, lucu-lucu kayak malu gitu mungkin. Yang jadi lucunya kara-kara malu. Hal serupa gitu yang cinta pun ada gitu, masa lalu dari seorang cinta ketika diceritakan sangat bisa berbahagia gitu. Yang pertama pada teman, yang kedua pada pasangan dulu yang pernah kita cintai, dan menceritakan kembali masa lalu itu dengan orang tersebut, orang yang kita cintai. Dan itu cukup seru, bener. Coba rasain, kamu ada seorang mantan kamu nih, coba kamu deketin lagi, tapi bukan maksud untuk ambil cinta, meskipun agak gengsi ya mungkin ketika kita chat lagi dengan mantan, tapi ya cukup susah sih. Tapi ketika benar-benar kembali silaturahmi dengan orang yang pernah kita cintai dan mungkin pernah menyakiti, dan menceritakan bagaimana hubungan dulu ataupun kesakitan dulu, gimana titik buta antara aku pada dia ataupun dia pada aku gitu. Itu cukup seru sih. Mungkin podcast pertama episode Salah Kata ini sekian dulu. Terima kasih yang udah mendengarkan. Semoga bisa ya mungkin relate kepada cerita kalian dan bisa diambil ilmunya mungkin kalau ada gitu. Kalau ada jeleknya mohon dimaafkan, karena lagi belajar juga podcast seperti ini. Karena banyak sekali cerita ataupun sesuatu yang ingin saya sharing lah melalui channel YouTube ini. Mungkin bisa saya sharing gitu pengalaman. Ya mungkin pengalaman sedikit-sedikit, gak banyak juga. Dan gak melulu pengalaman, tetapi juga ingin menjadikan channel YouTube ini bahwa
aku ingin bercerita, aku ingin bisa bebas ngobrol tanpa ada seseorang gitu. Maksudnya nggak ada seseorang itu, aku gak bisa cerita ke orang lain nih gitu. Karena cerita itu buat orang-orang bisa melegakan gitu. Kalau aku pernah cerita ke beberapa orang tuh belum nemu yang emang benar-benar aku cerita, dia mendengarkan dan aku tenang gitu. Tetapi ketika adanya podcast ini untuk bisa melegakan aku, ada sedikit lah untuk bisa aku cerita dan aku lega gitu. Dan tanpa repot-repot harus cari orang buat mencari orang buat mau mendengarkan cerita aku gitu. So, terima kasih buat yang mendengerin. Selamat malam buat yang dengerin siang, selamat siang. Yang mendengarkan pagi, selamat pagi. Semoga bisa menikmati podcast yang hadir di sela-sela waktu dengan diproses menjadi sebuah kata. Terima kasih. Jangan lupa supportnya, like, bantu share juga, subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan mungkin nantinya bisa menjadi wadah buat kalian untuk bercerita gitu. Terima kasih.